Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, malam ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang tidak akan pernah merugi orang yang duduk di dalamnya, yang mana kita tidak pernah berhenti pula untuk selalu belajar dan menambah ilmu dalam urusan agama kita. Wabil khusus kita membicarakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, membina anak-anak kita, membesarkan mereka serta mengokohkan agama anak dan keturunan kita. Kalau kita salah di dalam membimbing mereka, tidak sesuai dengan panduan agama kita yang disampaikan Allah melalui firman-Nya atau yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya atau yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi-generasi awal di dalam membina anak-anak, maka kita akan merugi besar. Karena sesungguhnya aset kita, aset terbesar kita adalah anak kita, yang ketika kita salah, amanah itu di tangan kita, maka kita akan merugi dan kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula. Ya Allah, kami minta kepada Engkau dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang tinggi, antubarika lana fi auladina, semoga Engkau berkahi kami pada anak-anak kami, wa antarzuqana birrahum fid dunya, dan Engkau berikan kepada kami bakti anak-anak kami ketika kami hidup, wa antus'idana ba'da mamatina bidu'aihim, dan Engkau bahagiakan kami dengan doa-doa mereka setelah kami meninggal dunia. Ini kan subhanallah permintaan kita kepada Allah. Ketika di dunia kita nampak bakti mereka kepada kita, kita merasakan kasih sayang mereka, anak-anak. Kalau sekarang posisinya kita kepada orang tua kita, yang kita tunjukkan bakti kita kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka kita doakan mereka selalu. Bahkan ada sebuah ungkapan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka mulailah diri kita untuk menunjukkan bakti kita kepada
orang tua kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, kita senantiasa berusaha mengilmui diri agar kita benar-benar tidak salah di dalam melangkah dan tidak salah di dalam berbuat, dan agar apa yang kita lakukan itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Malam ini kita ingin mencoba membahas satu pembahasan penting dari pembahasan yang sudah kita sampaikan. Bagaimana membentuk akidah anak kita, bagaimana menanamkan kepada mereka kecintaan untuk berbakti kepada orang tua serta beramal saleh di dalam kehidupan. Maka malam ini kita akan membicarakan satu sisi penting yang ada pada diri kita masing-masing dan pada diri anak kita, yang disebut dengan pemikiran, perkembangan akal. Bagaimana kita menanamkan pada diri anak-anak kita cara mengembangkan dan menumbuhkan akal anak-anak kita. Karena sesungguhnya masing-masing dari kita memiliki potensi-potensi. Anak kita semuanya memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Anak kita memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Maka bagaimanakah Islam menuntun para orang tua, khususnya ayah bunda, dan begitu juga para guru di lembaga pendidikannya? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita buat agar perkembangan otak anak kita itu baik? Bagaimana dalilnya, landasannya, dan apa panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pola contoh yang telah diterapkan di generasi-generasi awal dalam agama kita ini. Malam ini kita akan berbicara tentang uslub, metode yang digunakan untuk menumbuhkan pemikiran atau otak anak-anak kita. Yang pertama, kita harus ingat dulu bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak terlahir dan itu punya potensi dia memiliki kecerdasan. Di samping gizi yang harus kita cukupkan, faktor makanan yang mesti kita perhatikan. Tentulah kalau kita menginginkan bibit yang hebat, anak-anak yang hebat, tentulah berawal dari benih-benih yang hebat. Itu kaidah umumnya. Tapi ada faktor-faktor yang juga membantu untuk menumbuhkan kecerdasan anak kita. Di samping makanan-makanan yang cukup gizi, di samping usaha kita untuk memperhatikan kesehatan anak kita, tapi ternyata ada metode, ada cara di dalam Islam untuk menumbuhkan kecerdasan anak-anak kita tersebut. Tidak hanya sekedar bibitnya baik, memang orang tuanya adalah orang tua yang cerdas. Kalau dilihat dari sisi keturunan gennya, itu benar, ada faktornya. Tapi kemudian ada unsur-unsur dari faktor makanan, tapi ada juga unsur untuk menanamkan kecerdasan itu, menumbuhkan kecerdasan itu dengan cara pola pendidikan yang dipandu oleh Islam. Yang pertama, yang mesti dilakukan oleh orang tua adalah riwayatul qasas lil tifl wa qira'atuha lah, yaitu kita dengan cara membacakan kisah-kisah kepada anak-anak kita, memperdengarkan kepada mereka kisah-kisah Islam, kisah-kisah di dalam agama kita, baik kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah zaman-zaman orang-orang terdahulu,
atau kisah para sahabat, kisah para tabi'in, dan kisah orang-orang hebat di dalam Islam. Maka di antara kurikulum yang sangat penting di dalam pendidikan Islam, yang juga mesti hadir kurikulum itu di rumah tangganya, adalah membacakan kisah-kisah tersebut kepada anak-anak kita. Maka di sini disebutkan tal'abul qissatu dawran kabiran fi syadd intibahi tifl, karena kisah itu akan sangat mudah untuk membuat anak kita cepat tertarik dalam sebuah permasalahan. Di peran kisah itu sangat penting. Kalau dulu kita dengar dongeng itu tidak, bukan ini kita maksud. Karena di dalam kehidupan kita banyak kisah-kisah yang tidak ada, yang tidak benar. Bukan ini yang dimaksud. Yang kita maksudkan adalah membacakan kisah-kisah yang itu ada sumbernya. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para sahabat dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud. Bukan cerita rakyat yang tidak berdasar, bukan cerita-cerita dongeng, bukan. Atau misalnya apa ya, cerita maling, nah, itu misalnya seperti itu tidak perlu. Itu yang akan memberikan pengaruh itu adalah kisah-kisah yang memiliki sejarah dalam Islam, itu ada akarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang kita maksud. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap pikiran anak kita. Coba Bapak Ibu bandingkan anak-anak yang ketika kecil senantiasa diberikan kisah oleh orang tuanya, itu akan memiliki kecerdasan yang sangat banyak. Pertama, kecerdasan anak itu akan kecerdasan berpikir, itu jelas itu. Anak yang sering dibacakan kisah itu akan sangat mudah dia untuk cepat memahami sesuatu, dan sangat mudah dia untuk menyampaikan, punya skill, punya kemampuan dia untuk menyerap apa yang disampaikan dan menceritakannya kembali. Nah, itu jelas ya. Jadi subhanallah, ini akan membangkitkan pikiran anak kita. Dan itu akan, kalau kita buatkan posisinya urutan, maka kisah ini adalah yang paling pertama. Jadi, kalau kita bertanya apa saja faktor-faktor yang bisa kita lakukan untuk mencerdaskan anak kita, salah satunya al-markaz al-awwal, urutan yang pertama itu adalah menyampaikan kisah itu pada anak kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah kepada para sahabat, baik itu kisah yang disampaikan kepada orang-orang dewasa ataupun kisah-kisah yang disampaikan kepada anak kecil. Kita saja orang dewasa suka mendengarkan kisah, apalagi anak. Nggak bisa dipungkiri itu, Pak. Kita saja kalau ada kisah-kisah disampaikan, itu sangat memberikan pengaruh dalam jiwa kita. Apalagi jalan kisah itu mirip pula dengan jalan kehidupan kita. Nah, ini sangat memberikan arti dalam kisah itu kepada kita. Ada kisah-kisah yang jalan kisah itu ceritanya sama, walaupun tidak sama, mirip dengan apa yang ia alami dalam kehidupan. Itu akan sangat berarti di dalam memaknai kisah tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa kisah itu memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga para ulama salaf mengatakan al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala. Mereka memaknai bahwa kisah itu, kisah-kisah itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tetapkan, yang kita tanamkan pada diri anak-anak kita.
Artinya apa? Bahwa kisah itu kalau kita sampaikan kepada anak kita, itu berpengaruh pada jiwanya. Kalau kita suruh anak kita, Pak, sedekah atau berbagi, itu mungkin belum mau dia berbagi. Tapi kalau Bapak Ibu sampaikan kisah orang soleh yang suka berbagi, sampaikan kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang selalu membantu orang, yang selalu membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, sampaikan. Itu luar biasa, Pak, pengaruh di hati anak kita. Coba Bapak Ibu praktekanlah. Kalau hari ini nggak punya anak, ke cucunya sampaikan kisah itu. Kalau masih punya anak, sampaikan kisah itu. Karena dia jundun min junudillah. Jadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu biha qulub awliyaihi. Dengan kisah itu Allah akan perkokoh hati para walinya. Kita semua tahu, Pak, porsi kisah itu dalam Al-Quran berapa persen? Separuhnya? Enggak. 2/3 itu porsi kisah dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim yang 30 juz itu 114 surat, itu 2/3-nya itu kisah, dan dia adalah sebagai kurikulum di dalam pendidikan, dan dia adalah sebagai panduan di dalam membentuk karakter, mencerdaskan anak kita. Karena dengan kisah itu akan mengokohkan hati. Tidak pandai saya berkisah, Ustaz. Kalau tidak pandai berkisah, cukup baca buku, tidak ada masalah. Banyak alasan kita kan. Saya tidak pandai berkisah, Ustaz. Tidak ada masalah. Beli buku kisah-kisah ya anak Muslim yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ambil buku-buku seperti itu. Ibu-ibu yang punya waktu di rumah, ya, maka sempatkan waktu itu untuk berkisah kepada anaknya. Kita bapak-bapak yang punya waktu, dan memang harus disempatkan punya waktu, mesti ada, paling tidak sekali sepekan, ada hari berkisah di hadapan anak-anak kita. Saya masih teringat, Pak, waktu dulu bapak saya menceritakan banyak kisah di waktu saya kecil. Saya masih ingat satu persatu kisahnya. Itu disampaikan. Dan saya juga masih ingat ketika dulu ngaji, ya, setiap hari ngaji kan, dulu di kampung, ya, maghrib ke masjid, ke surau, dan ada satu hari dalam sepekan itu guru ngaji itu berkisah. Itu masih terbayang sama saya sekarang. Mungkin bapak-bapak juga demikian gitu, pernah mengalami seperti itu. Dan banyak kisah itu merubah pola hidup kita. Orang kalau diceramai itu sulit, diberikan nasihat itu mungkin lambat untuk terjadi perubahan-perubahan. Tapi ketika kisah itu disampaikan, itu akan sangat besar pengaruhnya pada perubahan diri, baik itu kita maupun anak-anak kita. Maka untuk mencerdaskan, ya, membangkitkan kecerdasan anak kita, menajamkan kecerdasan anak kita, yang pertama apa? Menyampaikan kisah. Rasakan, Pak, perbedaan anak yang kita kawal dengan berkisah dengan yang tidak kita kawal mereka dengan berkisah. Itu akan berbeda cara anak tersebut. Kecerdasannya dalam menyampaikan sesuatu juga akan berbeda. Silakan dipraktekkan ilmu ini, karena ini bukan teori saya, bukan. Ini adalah aplikasi dari kehidupan generasi awal. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul lan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Apa yang Allah sampaikan, berita-berita, kisah-kisah dalam Al-Qur'an, dan itu fungsinya untuk mengokohkan hati Rasulullah. Rasulullah di dalam berdakwah banyak rintangan, banyak cobaan, banyak halangan. Dakwahnya dibenci, dakwahnya diusir, disematkan kata-kata yang tidak baik, dituduh yang tidak baik.
Dan itu semua Allah berikan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya, agar nabi kita tetap teguh hatinya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nabi. Dari nabi saja dia membutuhkan kisah untuk mengokohkan hati dan diri dia dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita dalam membentuk karakter anak-anak kita, maka kita minta diri kita berikan waktu untuk diri kita. Ya. Sibuk pasti antum sibuk semua, kita sibuk semua. Tapi ayah yang punya tanggung jawab besar tidak hanya memikirkan kerjaan dan bisnisnya, tapi dia ingat tanggung jawab kepada anaknya di hadapan Allah nanti. Maka duduklah berkisah. Tidak perlu berjam-jam, Pak, tidak perlu. Berapa lama Ustaz? Tidak perlu lama-lama. 10 menit saja kita berkisah. Dan saya rasakan, saya pulang biasa kayak gini, pulang kajian nanti, sebelum tidur anak-anak minta berkisah karena sudah terbiasa. Ini pengalaman pribadi saya. Bahkan kita udah terasa agak lelah dan capek, dan itu subhanallah, ternyata anak-anak itu saya lihat, ya, saya rasakan menikmati kisah-kisah itu. Bolehkah kisah kehidupan kita masa kecil? Boleh, sangat boleh kita menyampaikan kisah-kisah sebagaimana dulu kita, ya, waktu kecil, dan bagaimana dulu menuntut ilmu, boleh disampaikan ke anak-anak kita. Tapi kalau sudah menjadi kakek, jangan dikisahkan tentang ayahnya yang tidak baik. Nah, ini kakek kurang pas ini. Kakek menceritakan, kalau dituntut sama cucunya, kayak tolong ceritakan kisah ayah saya dulu waktu kecil. Ayah kamu waktu kecil tuh malas. Nah, jangan ya. Itu jangan. Sampaikan yang baik-baik saja. Jadilah kakek yang bijak, gitu kan? Ya, antum pernah atau kita masih ingat kisahnya Nabi, ya? Kisahnya Nabi dengan cucunya, kan? Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunggangi oleh cucunya di atas pundaknya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ni'mar raqib. Engkau ini penunggang kuda yang paling hebat, kata Nabi. Tidak. Tapi ada yang paling hebat dari diri kamu. Oh, tentu kaget dia. Cucunya ini penasaran, siapa pula yang paling hebat dari saya? Maka Nabi mengatakan, abuka, bapak kamu itu penunggang kuda yang hebat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dibangun, ya, nilai positif pada diri anak, pada diri cucu kita. Jangan dijatuhkan anak kita atau ayah dari anak kita, dari cucu kita, ya, jangan dijatuhkan kedudukan, ya, qudwah, kebaikan ayahnya di depan anaknya atau di depan cucu kita. Jelas ya? Kalau kita diminta berkisah oleh anak kita, dengan senang hati kita sambut. Baik, ayah akan berkisah malam ini. Kisah apa ayah? Ayah akan berkisah tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ambil satu potongan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Ini akan memberikan pengaruh cinta itu pada diri anak-anak kita, Pak. Wallahi, ini nikmat anak-anak kita kenal dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ini. Makanya subhanallah, kata Imam Abu Hanifah, beliau menyebutkan al-hikayatu min anil ulama, ya, bahwa cerita kisah-kisah tentang para ulama, ya, wa mahasinuhum, dan kebaikan-kebaikan mereka yang disampaikan, ahabba ilayya min katsirin minal fiqh, lebih aku sukai daripada pembahasan fikih. Imam Abu Hanifah itu berbicara tentang kisah-kisah para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka, perjuangan mereka, akhlak-akhlak mereka, itu lebih aku sukai daripada membahas tentang permasalahan fikih, kata beliau. Kenapa demikian wahai Imam Abu Hanifah? Li'annaha adabul qaum, karena pada kisah mereka itu terdapat adab-adab dari suatu kaum. Tahunya kita hebatnya Imam Abu Hanifah, kita baca kisah mereka, biografi mereka.
Taunya kita Imam Malik seperti apa, kita baca, kita ceritakan pula tentang Imam Malik tersebut. Begitu juga tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, begitu juga tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kita sampaikan kisah-kisah hidup para ulama sehingga anak-anak kita ada kecerdasan mereka untuk melatih diri mereka. Ternyata ada orang-orang hebat. Jangan diputus kisah-kisah hebat itu dalam diri kita, diri anak-anak kita. Jangan diputus mata rantai itu, karena kalau putus mata rantai itu, itulah anak kita tidak punya harapan besar di dirinya, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan yang tinggi, yang menyala-nyala, yang menggebu-gebu, tidak. Karena tidak ada perbandingan dalam anak-anak kita. Apalagi yang ditontonnya hari ini kisah-kisah yang main game dan seterusnya. Tidak ada yang menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Islam. Untuk menumbuhkan ibadah pada diri anak kita perlu kisah-kisah dalam Islam. Untuk menumbuhkan semangat belajar juga demikian, perlu kita sampaikan kisah-kisah orang-orang zaman dahulu. Semangat dia menghafal, itu juga perlu kita sampaikan kisah-kisah. Coba deh para orang tua mengambil bagian untuk menyampaikan kisah ini, Pak. Pulang kita nanti berkisahlah. Tidak sampai 10 menit, 5 menit. Kisahkan ke anak kita satu kisah. Dengar sini nak, dengar sini. Ayahmu berkisah. Macam guru SD. Tidak masalah. Kita memang guru bagi anak-anak kita. Apapun profesi kita hari ini, kita guru. Kita pendidik. Sampaikan kisah itu. Sini, ayah berkisah. Atau buat jadwal, Pak. Setiap hari ini, ayah minta anak-anak ayah duduk. Ayah ingin berkisah. Dan tolong dengarkan. Dengan uminya sekali, tidak ada masalah. Dengarkan. Dengan begitu Pak, insya Allah anak-anak kita akan terlatih, dia akan mencerna, dan kemudian dia akan lebih suka kepada kisah-kisah itu. Akan dia suka. Dan akan mudah pula dia belajar untuk menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan. Ini. Ikhwani wa akhwati, apa di antara kisah-kisahnya? Kisah Nabi disebutkan dalam kitab ini Kisah Sayyidina Ibrahim wa Ismail wa ummi alaihim salam. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail dan ibunya Hajar alaihimus salam. Itu ambillah kisah itu. Beberapa kisah-kisah itu ambil, disaring dan diambil, dipahami. Tapi bukan dibuat-buat, dia ambil kisah dari sumber yang benar. Kita di awal sudah bicarakan itu, bukan dongeng, bukan cerita-cerita lain yang tidak punya sandaran, tapi kita ambil kisah-kisah Al-Qur'anul Karim. Nah, sampaikan contoh kisah Nabi Ibrahim di saat dia mengantarkan keluarganya, anaknya Ismail dan ibunya Hajar ke lembah yang tidak punya tumbuh-tumbuhan di kota Mekah. Kisah itu masyhur dan sangat banyak ditulis oleh para ulama. Kalau bingung kisah-kisah perjuangan Rasulullah atau peperangan Rasulullah SAW, itu sudah ada bukunya. Dan itu diringkaskan dari hadis Nabi SAW. Makanya kepada orang tua, hendaklah mencari kisah-kisah yang maksur, kisah-kisah yang sumbernya hadis Nabi SAW, kisah-kisah yang disarikan dari kisah Al-Quranul Karim. Ambil kisah itu. Peperangan Nabi itu banyak dan rata-rata di bulan Ramadan. Maka di antara kurikulum yang bisa kita bacakan kepada anak kita di bulan Ramadan, di samping mereka mengaji, adalah kisah-kisah peperangan. Rata-rata peperangan Rasulullah itu terjadi pada bulan Ramadan. Itu sudah dibukukan. Tinggal kita orang tua membeli dan kita bacakan. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Banyak kisah-kisah selain kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Al-Aqra wal Abras wal A'ma, 3 orang yang botak, kemudian yang buta, kemudian orang yang
memiliki sakit di kulitnya. Itu kisah itu masyhur sekali. Apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini, banyak kisah-kisah yang sudah bisa kita akses, mudah kita mendapatkannya. Ya, terpercaya hendaknya sumber kisah itu. Jangan sembarangan kisah. Jangan kisah-kisah yang tidak benar, jangan. Tapi kisah yang ada sumber. Ya. Kisah-kisah seperti kisah Al-Muqtarid Al-Dinar yang meminjamkan uang 1000 dinar. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Kalau ingin ya kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ambil satu kisah dari kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka sampaikan kisah itu. Jelas ya Pak poinnya? Jelas ya? Poinnya apa? Membacakan kisah-kisah itu. Kalau kita tidak hafal, nggak masalah, kita bacakan buku di hadapan anak-anak kita. Lalu diajak mereka untuk mencerna, mengambil pelajaran. Kalau anak kita belum bisa dia berpikir, kecil usianya, maka sebutkan buah atau faedah kisah ini nak 1, 2, sebutkan 3. Lakukan ini Pak. Maka kecerdasan anak kita akan tumbuh dan dia akan mudah untuk mencerna dan tidak sulit untuk mendengarkan sesuatu. Ada kecerdasan lain yang akan muncul yang berkembang dalam diri anak kita. Nah, inilah wa kadza na'ishu tifl wa ya'ishu tifl ma'al qasas an-nabawi, sampaikan agar anak kita hidup hari-harinya dengan kisah Nabi, wa ma'a qasas as-sirah an-nabawiyah, ya sirah Nabi, wa ma'al qasas al-Qur'ani, dan kisah-kisah Al-Qur'an, fa ya'ishu fi ajwa'il iman, dia akan tumbuh dalam suasana iman, ya, wa hararatuh, dan kehangatannya, fayaziduhu sabatan wa rusukhan, dan kisah itu akan menumbuhkan, mengokohkan jiwa anak-anak kita. Ini sekali lagi, para ayah bunda kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, maka ambillah langkah yang pertama ini dengan membacakan kisah, menyampaikan kisah. Kalau ada hambatan, tidak pandai membaca menyampaikan kisah, ya membacakan kitab, beli kitab-kitabnya, beli buku-buku khusus. Sudah banyak. Kalaupun tak beli bisa di-download juga di handphone kita. Yang paling terpenting apa? Kita ambil peran menyampaikan kisah itu, Pak. Ada di antara kita yang sering bacakan kisah enggak ya di rumahnya? Banyak ya? Alhamdulillah. Ada Bang ya? Yang sering menyampaikan kisah lah. Seringkali tidak artinya pernah peran ini kita lakukan ke anak-anak kita gitu. Pernah ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau yang belum, coba Pak, kita latih. Masih punya anak kecil Bang? Masih ya? Alhamdulillah. Nyampaikan. Kalau kita sudah menjadi kakek, ke cucu kita, sampaikan itu. Rasakan nanti pada anak kita berbeda Pak. Anak saya 5 orang. Itu tumbuhnya berbeda, kecerdasannya beda-beda. Alhamdulillah. Kecerdasannya berbeda-beda. Ya. Memiliki keistimewaan yang subhanallah, dirasakan itu. Ketika kisah itu dituntutnya itu. Kisah sebelum tidur. Kalau kita dongeng sebelum, jangan dilakukan itu. Satu kisah sebelum tidur. Tidak perlu lama-lama Bang. 5 menit cukup. Dah, kita tutup kisah kita dengan faedah. Seperti itu. Ambilkan 1, 2, 3. Ya. Kenapa? Baik. Ini yang pertama ya. Silakan ayah bunda semua untuk menyampaikan kisah itu di depan anak-anaknya, dan insya Allah rasakan faedahnya. Karena Allah SWT mengatakan itu, ya, bahwa kisah itu akan menguatkan hati dan mengokohkan jiwa. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, al-khitab al-mubashir litifl. Ya. Yang kedua adalah dengan cara kita langsung berbicara kepada anak. Ada orang Pak ya, dengan anak itu bisa dihitung berapa kali dia ngomong sehari itu. Ya, saking sibuknya maksud saya itu.
Paling kalaupun ngomong yang ada apa perintah. Kalaupun ngomong itu hanya ada perintah. Tidak ada nasihat, tidak ada bimbingan, tidak ada yang namanya ya kata-kata yang membuat anak ini lebih dekat kepada kebaikan. Al-khitab al-mubashir, kita langsung bicara kita sebagai ayah depan anak. Sini nak, saya ingin ngomong sama kalian semuanya. Sampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, pesan-pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ngobrol, duduk dengan anak kita dengan waktu yang tidak ya waktu di ujung-ujung, tapi waktu yang berkualitas, waktu yang kita peruntukkan kepada anak kita. Duduk di dengan mereka, duduk di hadapan mereka sama-sama. Ya, maka sampaikan, bicara langsung seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala an yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Itu Ibnu Abbas langsung menceritakan kesannya dari Nabi, apa yang ia rasakan langsung dari Nabi, langsung dia bisa menceritakan. Faqala, Nabi berkata, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi pernah berkata kepada saya begini, faqala ya gulam, wahai anak kecil, kata Nabi SAW, inni u'allimaka kalimat, aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat-kalimat. Maka kami Pak, inspirasi dari kisah ini, kita meminta para orang tua untuk menulis pesan untuk anak. Nah, ini pernah enggak? Ya, menulis pesan untuk anak. Kalau pesan lisan sering, Pak. Mungkin. Tapi ada momen-momen tertentu orang tua itu di lembaga kami minta untuk menulis pesan untuk anak. Menulis pesan di mana? Di surat, di kertas. Saya amati ternyata beragam. Ada yang lancar nulisnya, ada yang nggak gerak-gerak penanya itu. Apa yang mau ditulis? Ada juga kami di antara PR-nya yang bisa kami berikan kepada anak-anak itu apa? Orang tua memberikan nasihat untuk anaknya, atau anak-anak kita minta untuk datangi orang tuanya meminta nasihat, meminta pesan. Subhanallah, Pak. Ada orang tua mengaku bahwa seumur-umur saya belum pernah mendapatkan PR anak sekolah seperti ini. Saya diminta oleh anak saya nasihat. Dia bilang begini, iya, tolong nasihati saya ya. Coba Pak, kalau anak-anak datang kepada kita, Bi, tolong nasihati Bi. Apa pesan untuk, kalau mungkin disebut abang, apa pesan untuk abang Bi? Masya Allah Pak, ini nikmat ini. Serius itu. Ketika anak kita minta seperti itu, tanggapi dengan baik. Sini nak. Abi sampaikan pesan. Abi sampaikan nasihat untuk kamu. Ini luar biasa Pak. Maka disinilah ketika seseorang ya mengambil bagian dari harinya itu yang dia jadikan itu program untuk anak-anaknya, maka berikanlah kepada mereka itu kisah-kisah, sampaikan pesan-pesan kepada anak-anak kita seperti mana Rasulullah SAW langsung berbicara dengan anak-anak kecil di masanya. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashir ila al-mawdu' alladhi yuriduhu. Nabi langsung menyampaikan pesan apa yang ia inginkan. Fa yaqulu li tifli nashi', dia berkata kepada anak yang tumbuh, inni u'allimak, aku ajarkan kepada kamu, aku ingin ajarkan, sampaikan kepada kamu. Fa Rasul yu'allimu tifla kalimat. Nabi menyampaikan, mengajarkan beberapa kalimat mukhtasara mufidah, kalimatnya singkat tapi padat makna. Ini
La tula fiha, ndak pula kata Nabi itu panjang-panjang, ndak. Kan Nabi kan memiliki kesulitan jawami'ul kalim, ya, kalimatnya singkat dan padat. Itu kesulitan Nabi itu. Ungkapannya singkat tapi padat makna. Wala malal, perkataan Nabi tidak juga membuat bosan. Wa dzalika insijamun ma'a tabi'ati at-tifl al-fikriyah. Sangat sesuai dan cocok untuk menumbuhkan kecerdasan pemikiran anak-anak. Allati tatallab al-kalimatul qasira, yang hanya disampaikan dengan kalimat singkat, al-mujazah, al-jami'ah, al-ghaniyah bil ma'ani wal afkar, dan sangat padat makna dengan nilai-nilai yang sangat tinggi. Ini yang harus kita pahami. Bunda, kaum muslimin dan muslimat, ini yang kedua, sampaikan nasihat langsung kepada anak kita. Sini, kalau saya sampaikan tadi, ada ayah yang memang tidak banyak ngomong, apalagi tipikal ayahnya pun pendiam. Satu. Yang kedua, ditambah dengan kesibukan, lebih tak lagi ada waktu ngomong tuh anak. Kalaupun ngomong, ya itu tadi perintah saja. Perintah, makan, mandi, apa lagi? Tidur, istirahat, baca, salat, ya, bahasa-bahasa gitu saja. Yang kita maksud di sini adalah para ayah bunda, kaum muslimin dan muslimat, bagaimana nasihat itu langsung dari lisan kita. Sini nak, dia ingin sampaikan sesuatu untukmu. Nasihat ini tolong dipegang dalam hidupmu, dimanapun kamu hidup, di tempat negeri manapun kamu tinggal nantinya. Mungkin ayah tidak ada lagi, ayah sudah meninggal, bunda mungkin sudah meninggal, tapi ini filosofi hidupmu nak, yang harus kamu pegang baik-baik dalam dirimu. Jangan pernah ini kamu tinggalkan. Benar nak kita seperti itu ya kepada anak-anak kita? Tentunya orang tua kami yang lebih tua usianya dari kami tentu lebih berpengalaman dalam bab ini. Tapi ini adalah sesuatu yang ditekankan oleh Islam dan itu kita aplikasikan. Orang-orang tua kita dulu juga begitu. Ada pitatah pititi hidup kan ya, banyak dalam istilah-istilah orang kampung kita. Nasihat-nasihat dalam kehidupan itu juga sangat banyak. Dan itu berpengaruh itu dalam kehidupan anak kita. Sampaikan kepada mereka. Azan? Baik, sedikit lagi ya. Saya akan tutup. Sekali lagi bahwa ketika ini yang kedua ya. Yang pertama apa tadi? Menyampaikan kisah. Tolong. Kalau kita masih punya anak, yuk sama-sama kita. Buah daripada ilmu ini, atau kita punya jadi kakek, nenek, ya sampaikan ke cucu kita. Yang kedua apa? Berbicara langsung kepada anak kita, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, pesan-pesan hidup, pesan-pesan tentang ketaatan, pesan-pesan tentang agama langsung. Maka insya Allah ini akan memberikan pengaruh yang dahsyat kepada anak-anak kita. Insya Allah 2 poin itu yang bisa kita bahas dulu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan, bimbingan, taufik, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak dengan diberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan saleh. Semoga kita orang tua, para orang tua diberikan ya kesehatan serta ya ilmu yang cukup di dalam membina dan mendidik anak-anak kita semuanya. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan semoga Allah pertemukan kita pada majelis berikutnya, dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.